Barakallah, Masya Allah anak-anak soleh-soleha. Hari ini kita ada kegiatan apa ya kok dikumpulin sama mis-misnya di sini? Mau berkisah. Iya, kita hari ini akan berkisah. Kira-kira hari ini Miss Rani mau bercerita tentang apa ya? Nabi Nuh, Masya Allah. Tapi kita bahas aturannya dulu ya, agar semuanya nyaman. Ya, teman-teman boleh bersabar, duduknya tetap tenang. Yang boleh bicara siapa? Miss Rani yang boleh bicara. Teman-teman boleh bicara apabila Miss Rani atau Miss-Missnya bertanya. Iya, agar ada yang bicara, ada yang baik, sudah siap mendengarkan kisahnya? Kita mulai. Tek-tok, tek-tok. Alatnya dikunci. Simpan dulu ke kantong. Miss Rani akan mulai bercerita. Teman-teman pernah mendengar nama Nabi Idris? Nabi Idris adalah salah satu Nabi Allah yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan manusia kembali kepada Allah, menyembah kepada Allah. Namun pada saat ini Nabi Idris alaihi salam sudah meninggal. Allah sudah mengambil kembali Nabi Idris kepada Allah. Ketika mereka sedang santai-santai, sedang diam-diam, keimanannya sudah mulai luntur. Nabi Idris, kembalilah menyembah berhala. Apa sih itu? Suara siapa? Setan. Setan dan iblis kemudian membisiki para orang-orang yang ada di sana. Wah, mereka dibisiki oleh para setan itu untuk apa? Membentuk berhala. Mereka awalnya dibisiki oleh para setan itu, "Hai manusia, dulu itu ada orang-orang hebat," gitu kata setannya. "Ada orang-orang hebat yang harus kita kenang, yang harus kita hormati. Ayo kita buat lagi patung-patungnya sebagai penghormatan kita kepada mereka." Itu bisikan para setan kepada para orang-orang kafir. Akhirnya sebelum para berhala ini dibangun atau dibentuk, para orang kafir ini berkerumun mengajak para teman-temannya dan tetangganya. Kata salah satu penduduknya bilang begini, "Hai Tuhan, kita harus menghormati para tokoh-tokoh agama." "Maksud kamu kayak apa?" "Ya, kita harus membangun patung-patung untuk menghormati mereka. Mereka itu berjasa sama kita. Mereka membangun rumah-rumah. Mereka membuat kebun-kebun kita subur." "Oh, betul. Sepertinya memang kita harus membuat patung-patung mereka agar kita bisa menghormati mereka." Akhirnya para setan tertawa dan makan mereka berjutaan besar. Akhirnya mereka membangunlah para berhala. Katanya, "Ayo sama-sama kita bikin patung untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang membangun rumah kita, membangun kebun-kebun kita. Karena mereka sesungguhnya membuat negara kita maju, membuat
Astagfirullahaladzim. Dan tahukah teman-teman, ternyata berhala ini lama-kelamaan diberi nama oleh mereka. Ada yang namanya Wa'ad, dia berhala paling besar. Kemudian ada yang bernama Suwa. Kemudian ada juga yang bernama Yahud, nyembah berhala untuk memohon perlindungan, meminta rezeki. Coba bayangkan teman-teman, itu baik atau tidak? Tidak. Menyembah itu kepada siapa? Allah. Nah, oleh karenanya Allah sangat sayang sama kita teman-teman. Allah tidak membiarkan berlama-lama orang-orang berbuat kemusyrikan, berbuat kejahatannya untuk kembali menyembah kepada Allah. Hingga pada suatu hari Nabi Nuh mengumpulkan para kaum untuk mengingatkan mereka kembali kepada Allah. Lihat, kaum-kaumnya banyak yang mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada para kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya aku diutus oleh Allah mengingatkan kalian semua untuk kembali kepada Allah. Janganlah kalian menyembah para berhala itu. Sesungguhnya berhala itu hanya benda mati. Mereka terbuat dari patung, tidak bisa memberikan keberkahan, tidak bisa memberikan keselamatan pada kita semua." Begitu kata Nabi Nuh. Lantas apa yang dibilang oleh orang-orang kafir? "Hei, kamu Nuh, siapa kamu? Seenaknya menghina Tuhan-Tuhan kami." Gitu. Nabi Nuh akhirnya dikasih tahu dengan marah-marah oleh para kaum kafirnya. Nabi Nuh ditertawakan, dicemooh. Nabi Nuh terus bersabar sampai akhirnya Nabi Nuh kembali ke rumahnya. Dan pada saat Nabi Nuh berdakwah, teman-teman tahu berapa usia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh? Panjang sekali usianya. Nabi Nuh itu orang yang soleh, orang yang baik, yang rendah hati, tidak pernah marah-marah. Dan Nabi Nuh tahu usianya berapa teman-teman? 950 tahun. Wow, itu sama dengan berapa usianya dinosaurus ya? Wow, lama sekali, hampir 1000 tahun usia Nabi Nuh Allah berikan untuk berdakwah, mengajak umatnya kembali kepada Allah. Tapi sayang teman-teman, ternyata kaum yang diajak oleh Nabi Nuh untuk kembali kepada Allah selama kurun waktu 950 tahun itu, 950 tahun itu tidak banyak yang akhirnya mendengarkan Nabi Nuh. Hanya ada sekitar 80 orang saja. Wah, sedih sekali. Akhirnya Nabi Nuh berdoalah kepada Allah. Ya Allah, Nabi Nuh berdoa kepada Allah di setiap sujudnya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan untuk membuat kaum hamba kembali beribadah kepadamu ya Allah? Tapi di belakang sana para orang kafir ini malah berkata, "Hai Nuh, berhenti bicaramu. Percuma kamu mengajak kami untuk menyembah Tuhanmu. Kami tidak percaya. Sekarang begini saja," kata orang-orang kafir ini kepada Nabi Nuh, "coba buktikan kepada kami. Ayo, datangkan azab dari Tuhanmu. Kalau memang kamu betul-betul adalah utusan Allah. Kalau memang kamu betul-betul Nabi Allah. Ayo, buktikan kepada kami. Kalau kami tidak menyembah Allah, apa yang akan menimpa kami?" Hah? Gitu kata orang-orang kafir. Kata Nabi Nuh,
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, begitulah kaum-kaummu mengingkari keberadaanmu ya Allah. Begitu kata Nabi Nuh. Terus orang kafirnya tetap berkata, kalau kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, berarti kamu adalah pendusta. Hahaha. Semuanya pada mentertawakan Nabi Nuh. Sehingga akhirnya teman-teman, Nabi Nuh kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu ini, selamatkan kami dari azabmu. Buktikan kekuasaanmu ya Allah. Datangkan azab kepada mereka yang tidak mau menyembahmu ya Allah. Nabi Nuh berdoa dengan sangat khusyuk. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Allah melalui perantara malaikat Jibril menurunkan wahyunya kepada Nabi Nuh. Menurunkan wahyunya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Nuh, hai Nuh, Allah memerintahkan kepadamu untuk membangun sebuah perahu yang sangat besar. Ajaklah para kaum-kaummu yang beriman kepada Allah. Tapi bukan hanya itu. Ajaklah semua hewan-hewan yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ajaklah kepada perahumu yang besar itu. Karena sesungguhnya tidak lama lagi Allah akan menurunkan hujan yang sangat besar. Iya, Allah akan menurunkan hujan. Allah akan memberikan bencana banjir yang sangat besar untuk mengazab kaum-kaum yang tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya setelah Nabi Nuh teman-teman mendengarkan wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Nuh keluar. Nabi Nuh kembali berkata kepada para kaumnya, hai kaumku, dengarkanlah perintah Allah. Begitu katanya. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu ya Nabi Nuh? Kata kaumnya yang beriman. Aku diperintahkan Allah untuk membangun sebuah kapal laut yang sangat besar. Tetapi membangunnya di mana teman-teman? Bukan di pantai, bukan di pinggir laut, tetapi di atas bukit. Terus para teman-temannya atau para kaumnya, kok bangun kapal laut di bukit? Kan laut harusnya berlayar. Benar perintahnya ya Nabi Nuh, kata kaumnya. Betul kaumku, itu yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Karena sesungguhnya akan ada masanya nanti Allah menurunkan hujan yang sangat besar, banjir yang sangat besar, sehingga semua permukaan di bumi akan tenggelam. Oleh karenanya, ayo kita mulai membangun perahu dari pohon-pohon yang ada di hutan dan di bukit. Nah teman-teman, setelah itu Nabi Nuh dan para kaumnya mulai membangun perahu dari pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Mereka membangun perahunya dengan sabar. Tapi apa yang terjadi? Nabi Nuh dan para kaumnya ditertawakan oleh para kaum kafir. Mereka bilang, hahaha, lihat itu si Nuh, lihat itu dengan kaumnya. Masa bangun kapal laut di bukit? Kan aneh, kapal laut itu kan berlayar di laut, di air, di sungai. Masa ini di bukit? Katanya begitu. Lihat, Nuh itu memang tidak benar, dia penuh dengan dosa. Kita tertawakan, kita lempari dengan batu. Terus kata Nabi Nuh kepada kaumnya, bersabarlah wahai kaumku. Sesungguhnya para orang kafir itu tidak tahu bahwa sesungguhnya azab Allah sangat dekat. Kita tetaplah membangun. Hingga sampai suatu hari ini teman-teman, perahu Nabi Nuh telah selesai dibuat. Selesai dibuat di atas bukit.
Lihat, perahu Nabi Nuh telah selesai dibuatnya. Nih, kemudian apa yang dibilang oleh Nabi Nuh? Hai kaumku, masuklah ke dalam perahu. Masuklah. Para Nabi Nuh memimpin para kaumnya yang soleh-soleha untuk naik ke atas perahu. Kami mengikutimu ya Nabi Nuh. Kami mulai naik ke dalam perahu. Nah, orang-orang kafir tetap ketawa. Lihat, orang-orang itu aneh ya. Masa naik perahu di atas bukit? Mereka mau bercanda. Mereka mau ngapain coba? Ditertawakan terus. Tapi kaumnya Nabi Nuh tetap bersabar walaupun ditertawakan. Tuh, akhirnya Nabi Nuh juga kemudian meminta pertolongan kepada Allah agar semua hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di sekitar hutan itu naik ke dalam perahu perlahan-lahan. Diawalilah dengan apa ini? Kambing. Ada apa lagi ini? Apa? Zebra. Ada kuda dan kuda zebra. Masuklah ke dalam bahtera Nabi Nuh. Terus sampai akhirnya semua binatang-binatang pun masuk. Ini ada apa nak? Binatang apa? Kambing gunung. Ya, bunyinya bagaimana? Ya, tetap masuk. Masuk semuanya sampai kondisinya penuh. Bahkan ini apa? Jerapah pun ikut masuk. Lihat, semuanya masuk. Apa ini? Singa juga ikut masuk. Lihat, semuanya masuk. Kok bisa nih? Itu binatang-binatang itu kok bisa masuk atas perintah siapa? Perintah Allah. Allah memerintahkan semua binatang untuk masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Lihat, ini binatang apa? Bunyinya bagaimana? Mo. Lihat, masuklah. Ada binatang apa lagi? Gajah. Semua binatang. Ada kandang sapi, ada kandang, tadi ada badak, ada kandang kuda, bahkan ya ada kandang gajah, kandang zebra, bahkan teman-teman semut pun ikut ke dalam kapalnya Nabi Nuh, ikut ke dalam kapal lautnya Nabi Nuh. Semut, laba-laba, semuanya itu. Lantas apa yang terjadi? Ketika semua binatang sudah masuk ke dalam kapal, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah mulai menurunkan hujan badai. Mulai hujannya, tiba-tiba para orang kafir mereka berteriak, hah? Apa ini? Oh, tolong, tolong, tolong! Hujan besar teman-teman, hujan besar. Hujannya besar. Hujan besar ceritanya. Tiba-tiba angin besar melanda. Semua pohon-pohon gugur. Wah, semuanya hujan badai. Wah, semuanya tolong, tolong. Ayo kita naik ke atas bukit. Kita naik ke atas bukit. Namanya begitu. Termasuk apa yang terjadi teman-teman? Ternyata ada anaknya Nabi Nuh. Dia tidak mau mendengarkan ayahnya. Nabi Nuh bilang kepada Kan'an, ini anaknya Nabi Nuh, hai anakku Kan'an, ayo nak, sebelum terlambat masuklah ke dalam kapal.
Kan'an sama ibunya pergilah ke bukit. Ternyata setelah di bukit, wah, airnya semakin tinggi, daratan sudah tidak terlihat lagi, gelombangnya sudah tinggi, kapal lautnya Nabi Nuh sudah mulai berlayar. Akhirnya patung-patung pun sudah mulai rusak tenggelam, rumah-rumah rubuh. Kemudian para kaum kafir pun lama kaum tenggelam. Bukit yang tadinya dijadikan perlindungan oleh Kan'an pun akhirnya sudah tidak ada. Walhasil apa yang terjadi? Kan'an pun tenggelam. Tolong ayo, tolong aku, tolong. Akhirnya Kan'an pun dan bundanya dan ibunya hanyut, teman-teman. Hanyut. Akhirnya hanyut. Akhirnya dia hanyut itu terbawa air. Jadi tenggelam, terbawa arus, teman-teman. Apa yang terjadi dengan kapal lautnya Nabi Nuh? Silahkan duduk kembali. Nah, setelah itu Nabi Nuh bersedih, ya Allah, anak dan istriku tidak terselamatkan ya Allah. Mereka tenggelam ya Allah. Semua juga para kaum muslimin melihat saudara-saudaranya pada tenggelam. Semua yang ada di lingkungannya kapal lautnya Nabi Nuh semuanya air. Sudah tidak ada. Ini semua sudah tidak ada. Ini semua sudah tidak ada. Semuanya air. Perahunya Nabi Nuh sekarang sedang berlayar di lautan, di air. Pada nangis semua. Kakekku tidak ada. Mamaku tidak ada. Terus kata Nabi Nuh kemudian diinformasikan oleh malaikat Jibril. Hai Nabi Nuh, Allah berfirman kepadamu, berkata kepadamu, bersabarlah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tempatnya di surga. Sedangkan yang orang kafir itu tidak akan bersamamu. Walaupun mereka keluargamu, tapi mereka tidak akan bersamamu. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Nabi Nuh mengatakan kepada para kaumnya, wahai kaumku, bersabarlah. Sesungguhnya orang-orang sabar itu tempatnya di surga. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari azab ini. Akhirnya teman-teman, 950 boleh mundur lagi tanpa maju-maju. Merintahkan apa kepada Nabi Nuh untuk disampaikan kepada kaumnya? Untuk memerintahkan apa? Menyembah Allah. Terus siapa teman-teman yang tidak mau menyembah Allah itu? Setan dan orang-orang kafir. Nah, kemudian apa yang Allah turunkan untuk menghukum mereka? Hujan dan banjir. Teman-teman, binatang apa aja yang tadi masuk ke perahu Nabi Nuh? Satu-satu. Misrani tunjuk ya, coba. Al, apa al? Al, apa al? Ada binatang apa saja? Gajah, satu. Kemudian macan. Faris? Zebra. Harimau. Apa Lukna? Kita ada apa? Jerapah. Kemudian singa. Apa? Semut. Sapi. Macan. Iya.
Badak. Kambing. Oke. Iya, Masya Allah ya. Atas perintah siapa binatang itu masuk ke dalam perahu? Atas perintah siapa